Halo semua, kami dari kelompok 10 akan memberikan tutorial menginstal OS Linux Ubuntu dengan menggunakan VM VirtualBox. Nama saya Aditya Maulana Sandi dengan NIM 27022297920 dan rekan saya Muhammad Zaki Saputra dengan NIM 27023122202. Selanjutnya, alasan kami memilih VirtualBox sebagai VM kami yang pertama itu karena gratis dan open source. VirtualBox tidak memerlukan biaya lisensi, sehingga digunakan oleh siapa saja. Sebagai perangkat lunak open source, VirtualBox juga terus dikembangkan oleh komunitas, memastikan peningkatan fitur dan keamanan secara berkala. Yang kedua, kompatibilitas luas. VirtualBox mendukung berbagai sistem operasi, termasuk Linux, Windows, macOS, Solaris, dan BSD, baik sebagai host OS maupun guest OS. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi di suatu perangkat dengan mudah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Linux Ubuntu. Mengapa memilih Ubuntu? Ada beberapa alasan utama mengapa Ubuntu menjadi pilihan yang sangat populer, terutama bagi para pemula yang ingin mencoba sistem operasi Linux. Yang pertama, gratis dan open source. Ubuntu tidak memerlukan biaya lisensi, sehingga dapat digunakan oleh siapa saja tanpa hambatan finansial. Sebagai perangkat lunak open source, Ubuntu terus dikembangkan oleh komunitas global. Hal ini memastikan bahwa sistem operasi ini selalu mendapatkan pembaruan fitur, peningkatan keamanan, dan dukungan yang kuat secara berkala. Yang kedua, ramah pengguna dan mudah digunakan. Meskipun Linux dikenal sebagai sistem operasi yang diciptek, Ubuntu didesain dengan antarmuka pengguna yang intuitif dan mirip dengan sistem operasi yang mungkin sudah Anda kenal, seperti Windows dan macOS. Hal ini memudahkan para pemula untuk beradaptasi dan mulai menggunakan Ubuntu tanpa banyak kesulitan. Tersedia juga banyak aplikasi yang bisa langsung digunakan, mulai dari web browser, pengolah kita, hingga pemutar media. Yang terakhir, keamanan dan kestabilan. Linux secara inherent memiliki reputasi yang sangat baik dalam hal keamanan. Ubuntu juga secara rutin menerima pembaruan keamanan yang menjadikannya pilihan yang andal untuk penggunaan pribadi maupun profesional. Selain itu, sistem operasi ini dikenal sangat stabil, jarang mengalami crash atau hang, sehingga Anda bisa bekerja dengan lebih efisien. Untuk berikutnya kita akan install VM. Kita akan mengunduh VM-nya, dan di sini VM yang kita pakai itu VirtualBox. Di sini kita pilihnya yang Windows host, karena desktop yang kita pakai itu kita akan ngunduh VM-nya. Di sini VM yang kita pakai adalah VirtualBox. Kita di sini pilih yang Windows host aja di antara yang lain seperti Solaris, macOS, Linux. Kita pilihnya Windows karena desktop kita itu base Windows. Ini tinggal kita download aja. Lalu jangan lupa pas kita udah download package-nya, kita juga download extension pack-nya. Ini wajib ya. Oke. Setelah semuanya terunduh, kita tinggal buka VirtualBox yang pertama yang udah kita download tadi. Kita tinggal nunggu dia kebuka untuk installernya. Lalu kita cuman klik next. Yang pertama next, kita klik yang atas yang I accept the terms in the license agreement, kita pilih next. Setelah itu ini kita nggak perlu
Ini itu sebagai dimana kita pengen naruh lokasi menyimpan data-data VirtualBox kita dalam komputer kita. Di sini pilihnya di C drive, kita next. Setelah itu ini juga next untuk mulai menginstal. Kita pilih yes. Ini kita centang semuanya nggak apa-apa. Kita next aja, terus kita pencet install. Oke, setelah terinstall, udah selesai menginstal, kita klik finish aja. Oh ya, untuk pada proses penginstalan akan terjadi hal yang akan terjadi adalah internet kalian mungkin akan restart, lalu display juga akan memberikan efek blinking screen. Jadi tidak perlu khawatir, itu hal yang normal terjadi pada saat kalian melakukan penginstalan. Oke, kita lalu buka virtual manajernya. Jangan lupa kita di sini harus pilih expert mode. Jangan lupa kita memilih expert mode. Lalu di sini kita tinggal ke file. Dan file itu kita pilih tools. Lalu di tools kita pilih yang extension pack manager. Setelah kalian pilih extension, lalu setelah itu kita klik install, lalu kita cari file extension yang kita download di website VirtualBox tadi. Oke, setelah kalian udah menemukan file extension yang udah kalian download tadi, kalian tinggal klik install aja. Kita scroll ke bawah, kita klik agree. Lalu setelah sudah terinstall, kita pilih machine, kita pilih new. Kita kasih nama filenya kelompok. Kalau kita akan menulis kelompok 10_ubuntu. Lalu foldernya itu di tempat tadi kita awal install VirtualBox-nya. Nah, untuk ISO kita akan masuk ke step berikutnya. Karena kita ingin mendownload Linux Ubuntu, kita akan menginstal di website ini di ubuntu.com/download. Kita pilih kita tinggal download ini. Download Ubuntu Desktop. Terus kita pilih yang download ini. Klik download. Lalu kita tinggal menunggu. Setelah kita selesai mengunduh ISO-nya, kita balik ke VM tadi. Lalu yang ISO image tadi kita masukkan file yang barusan kita download. Nah, udah kita pilih Ubuntu yang sudah kita download tadi. Lalu jangan lupa kita centang yang ini, yang skip unattended installation. Lalu kita finish. Udah otomatis kita bakal menginstal Ubuntunya ke dalam VM kita. Di sini kita ditunjukkan informasi-informasi tentang VM kita. Contohnya nama nama file yang udah kita buat tadi, lalu OS-nya apa, kita Ubuntu, sistem ini, lalu sistem kita, base memory ini, RAM untuk virtual machine kita, lalu boot ordernya, lalu juga akselerasinya. Setelah itu ada displaynya. Display kita memiliki VRAM-nya itu 16 MB, graphic controllernya ini, dan juga recordingnya disable ya sama remote desktop servernya.
Lalu untuk storage-nya kita ini masuk ke ini ya, SATA kita ya kepake ya untuk yang real machine desktop yang kita gunain itu 25 GB. Lalu ada audionya ini, networknya kita menggunakan Intel Pro, lalu kita nggak pakai USB sama sekali. Lalu di settings juga ini defaultnya itu 2 GB ya untuk memorinya, emang udah defaultnya. Lalu di prosesor kita pilih ganti jadi 3 core. Kita ganti jadi 3 core supaya virtual machine kita itu nantinya nggak nge-lag. Lalu kita pilih OK. Lalu kalau kita mau ngeliat udah berapa giga yang kita gunain di virtual machine kita pilih yang ini, kita klik storage. Nah, nih bisa kita lihat di sini kita menggunakan 25 GB dari hard disk real kita untuk digunakan dalam virtual machine kita. Bisa dibilang storage di dalam virtual machine kita itu menggunakan hard disk komputer asli kita, tapi itu dimasukkan ke virtual machine kita. Lalu kita OK saja. Lalu kita bisa klik start buat mulai proses instalasi. Lalu setelah terbuka virtual machine-nya, kita full screen aja. Lalu setelah kita terbuka virtual machine-nya, kita pilih saja yang paling atas, yaitu try or install Ubuntu. Lalu kita tinggal nunggu saja. Lalu kita melakukan tahap seperti kita memilih tab baru. Kita di sini memilih menggunakan bahasa apa yang kita gunakan. Kita pilih Inggris saja. Kita pilih next. Ini adalah kita di sini bisa custom Ubuntu kita bisa di sini kita bisa custom appearance atau settingan visual dan lain-lainnya seperti visual dan juga audio dan juga typing keyboard dan juga mouse dan juga zoomnya. Kita di sini by default aja, jadi kita pilih next. Ini keyboard lewat keyboard yang kita gunain tuh lewatnya apa? Di sini ada banyak, cuman kita pilih Inggris yang US aja karena ini yang paling banyak digunain. Lalu ini connect to internet, kita di sini udah connect internet ya. Ini kita nggak apa-apa, kita udah paling baru download soalnya, kita pilih skip aja. Lalu kita klik install Ubuntu. Kita pilih yang interaktif aja agar kita dibantu ya, agar kita nggak salah pencet. Kita pilih yang default selection. Lalu yang ini nggak usah dicentang ya, kita langsung next saja. Lalu kita pilih yang paling atas saja. Kita semuanya di sini by default aja ya. Next, ini kita pilih ketik nama kita, misal Adit. Lalu password 123. Terus next. Kita pilih time zone kita Jakarta. Ini kita bakal dikasih lihat settingan-settingan yang udah kita pilih tadi. Kita pilih install. Nah, setelah sudah terinstall, tampilannya akan seperti ini. Ini ada beberapa aplikasi yang bisa kalian wah nge-lag banget. Ini ada beberapa aplikasi yang bisa kalian buka seperti Firefox, browser yang bisa kita buka untuk kita browse internet. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video tutorial kami bermanfaat. Sampai jumpa.